Halo guys, di video kali ini saya akan membandingkan kedua buah power supply yang pernah nongol di konten PC rakitan Kirehore saya yang sebelumnya. Ini adalah power supply dari brand PowerLogic 500 watt yang merupakan power supply bawaan casing yang umurnya sudah lebih dari 10 tahun guys. Jadi ini luar biasa ya. Power supply-nya udah berumur 10 tahun tapi masih bisa hidup dengan normal. Ya karena mungkin pemakaiannya hanya sekedar PC kantoran yang loadnya nggak lebih dari 100 watt. Beda dengan PC gaming. Karena itu saya mengupgrade power supply ini menjadi power supply dari Superflower 500 watt yang satu ini. Ini saya juga pilih karena budgetnya sangat terbatas. Saya nggak mungkin menyisihkan 500 sampai 600 ribu untuk membeli power supply yang proper lah ya. Yang masih baru untuk PC rakitan saya waktu itu. Nah, ini juga bisa menjadi opsi buat kalian daripada beli power supply baru yang harganya sama di range 200 ribuan. Kalian bisa dapetin power supply yang lebih berkualitas, ya tapi sayangnya memang bekas dengan segala resikonya. Nah, sekarang langsung aja yuk kita lihat perbandingan fisik kedua power supply ini. Pertama-tama kita lihat perbedaan yang ada di label kedua power supply ini. Untuk yang PowerLogic ada tulisan 500 watt, tapi ini max atau peak powernya ya guys. Sedangkan real atau pure powernya ada di 250 watt. Nah, biasanya power supply low budget yang dicantumin adalah max atau peak powernya ini 500 watt supaya terlihat gede. Untuk labelnya di sini 12 volt 18 ampere. 12 kali 8 berarti mungkin kisaran 220-an watt untuk rail 12 voltnya. Kemudian untuk di Superflower ini rail 12 voltnya 36 ampere guys, dengan total 432 watt. Jadi jauh lebih besar ya, walaupun sama-sama punya rating 500 watt untuk kedua power supply ini. Sekarang kita lihat kabelnya. Nah, saat saya memegang kabel kedua power supply ini pun udah langsung kerasa bedanya guys. Kabel yang PowerLogic ini terasa lebih tipis ya, lebih kecil karena memang untuk spesifikasi kabelnya sendiri dia ada di 20 AWG. Sedangkan untuk yang Superflower ini spesifikasi kabelnya adalah 18 AWG. Nilai AWG ini semakin kecil semakin bagus ya guys. Itu artinya kabel, bukan kabelnya aja sih, tapi tembaga yang ada di dalamnya ini lebih luas ya, lebih lebar, lebih banyak, begitulah serabutnya. Jadi untuk penghantaran listriknya bakalan lebih bagus, stabil, dan minim resistansi. Selain beda spesifikasi kabel, juga jumlah colokannya dan panjangnya ini jelas berbeda. Kalau kalian ngerakit PC yang biasanya udah bottom PSU, kalian bakal butuh kabel yang lumayan panjang supaya bisa dimasukin di area kabel management. Kalian bisa ngatur dengan lebih mudah. Dan jelas ini ada Power PCI Express. Ini semua nggak ada di PowerLogic 500 watt. Ini dia kabelnya sangat pendek dan cuman ala kadarnya aja lah ya. Untuk CPU power EPS, Molek 2, dan SATA power. Udah gitu aja. Simple banget. Oke, sekarang langsung aja kita bongkar dan kita lihat isi kedua power supply ini. Nah, jadi gini ya guys, bagian daleman kedua power supply ini. Saya akan menjelaskan sedikit aja karena saya bukan ahli elektronika. Pertama, jelas untuk fan-nya berbeda ya. Ini dia yang PowerLogic masih pakai model jadul ukuran fan 8 cm yang ditempel di bagian belakang power supply. Sedangkan Superflower ini pakai yang 12 cm dan ini ada mika yang berfungsi untuk membantu airflow. Ini power supply yang benar harusnya fan-nya kayak gini emang. Jadi dia kalau dipasang, semburan angin ini nggak langsung kebuang keluar di sini, melainkan akan berbelok sedikit ke depan sini dulu baru dibuang ke belakang. Yang benar seperti ini guys. Untuk input dari AC, kita mulai dari inputnya aja dulu ya. Di PowerLogic ini udah langsung kelihatan bedanya, nggak ada insulator heatshrink seperti yang di Superflower. Dan di Superflower ini juga dilengkapi dengan kapasitor guys, yang warna abu-abu ngegantung ini. Kemudian kabel masuk ke board utama, langsung disambut oleh sekring tentu saja. Keduanya ada sekringnya sama-sama. Tapi bedanya di sini adalah si PowerLogic ini nggak pakai filter apapun atau penyetabil arus apapun yang masuk ke board. Ini kosong.
Sedangkan yang di Superflower akan distabilkan oleh kedua induktor toroid yang ada lapisan headshrinknya juga ini ya. Dan untuk bridge rectifier-nya pun ini yang di PowerLogic sangat sederhana guys. Udah kayak pelajaran elektronika zaman STM awal-awal ya. Dia pakai dioda aja seperti ini. Rangkaian dioda 4 biji. Sedangkan yang di Superflower ya layaknya PSU pada umumnya. Dia pakai model transistor seperti ini, dilengkapi dengan heatsink. Untuk kapasitor udah langsung kelihatan beda keduanya. Udah beda ukuran dan jelas kelihatan beda kualitasnya ya. Untuk yang PowerLogic ini dia pakai brand apa nih? HQ dengan kapasitas 330 mikrofarad. Sedangkan yang di Superflower ini dia pakai dari brand Capson 820 mikrofarad. Epson ini kapasitor Cina ya, kapasitor Taiwan gitulah, tapi masih tergolong yang kategori high-end, bukan sembarangan. Oke, lanjut lagi. Ini ada dua heatsink transistor sama-sama, dan ada transistornya juga jelas. Kemudian ini juga ada trafo yang besar ini untuk membagi arus ya, ke 12, 5, dan 3 sama-sama. Beda jumlah trafo aja nggak masalah, tapi yang di Superflower kelihatan lebih besar, dan ini juga bahkan ada toroidnya untuk menyetabilkan arus yang keluar dari trafo langsung. Di bagian kapasitor sekundernya pun ini kalian bisa lihat kalau jumlah kedua power supply ini beda guys. Untuk kapasitor sekundernya nih, saya balik dulu seperti ini. Oh ya, ini ada lagi satu induktor toroid. Yang Superflower jelas lebih besar. Kemudian kapasitor yang dipakai sekunder pun yang di PowerLogic ini semuanya kapasitor brand apa ya ini? HQ juga, HQ. Sedangkan yang Superflower ini sama guys, pakai Capson semua ternyata. Ya, lumayan lah. Oke, dan jumlah kapasitornya jelas lebih banyak. Itu berarti daya yang disuplai lebih oke pastinya. Kemudian untuk kabel-kabelnya pun detail kecil ini perlu kalian perhatiin ya. Kabel-kabel yang jadi kabel output ini semuanya, nggak semua sih, ini ada satu yang nggak pakai heatshrink, jadi udah dilapis heatshrink hitam-hitam ini ya. Sedangkan yang di PowerLogic ini dia telanjang gini aja ya, tipikal power supply murah seperti ini. Sedangkan untuk komponen yang lain seperti IC dan lain-lain, saya rasa sih yang PowerLogic ini juga nggak ada proteksi-proteksi yang berlebih ya. Paling cuman ada proteksi short circuit, itu yang biasanya selalu ada di setiap power supply. Oke, mungkin gitu aja ya. Yang lain kalau kalian ada yang lebih ahli tentang komponen elektronika bisa menambahkan di kolom komentar. Sekarang kita langsung masuk sesi pengujian. Dan seperti biasa, saya di sini cuman memakai sebuah multimeter buat ngecek keluaran atau output daya 12 voltnya. Kemudian ini power meter untuk ngecek efisiensi, berapa watt daya yang ditarik dari stop kontak. Kemudian PC yang saya gunakan ini adalah PC jadul sih, speknya i5 4670 dengan VGA GTX 1060. Jadi gitu ya guys, hasil tes dan perbandingan kedua power supply ini. Sudah jelas kalau power supply yang bawaan casing atau low budget 200 ribuan ke bawah itu banyak minusnya. Selain kalian lebih boros listrik, boros biaya bayar bulanan, juga output yang dikeluarkan nggak sestabil power supply yang lebih bagus. Misal nih kalian pakai PC yang mirip-mirip
speknya dengan yang saya pakai tadi, atau pakai VGA RX 580 tapi power supply-nya masih yang harga 200-300 ribuan. Saran saya adalah kalian mending jangan terlalu banyak nonton review seperti inilah. Nanti malah bikin tambah kepikiran dan kalian akan bingung. Wah, ini harus ganti power supply nih, padahal duit udah mepet. Takut nanti meledak, komponen ada yang rusak. Oh ya, BTW kalau power supply meledak itu sebenarnya nggak membahayakan sih guys. Cuman bikin kaget aja karena ledakannya nggak seperti yang kalian bayangin. Cuman kayak petasan banting aja. Oke, jadi gitu aja. Makasih udah nonton. Halo guys, di video kali ini saya akan membandingkan kedua buah power supply yang udah pernah nongol di konten PC rakitan kere hore saya yang lalu ya. Ini adalah power supply. Jadi gitu ya guys, hasil tes dan perbandingan kedua power supply ini. Udah jelas terlihat kalau Super Flower ini lebih